Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Siti Dian Pratiwi dengan NIM 2062111048 dalam mata kuliah Teknologi Pembuatan dan Manajemen Pemberian Pakan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Peran Protein dalam Pakan. Perlu teman-teman ketahui bahwa budidaya ikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pakan yang cukup dalam kualitas maupun kuantitasnya. Menurut Handayani 2004, syarat pakan yang baik adalah memenuhi kandungan gizi yang cukup untuk kebutuhan ikan. Pakan akan membantu terciptanya sistem ketahanan tubuh pada ikan. Sistem ketahanan tubuh tersebut akan menciptakan imunitas atau kekebalan terhadap serangan penyakit dan sangat dipengaruhi oleh sistem hormonal yang dikonsumsi. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian protein. Protein adalah molekul makro yang mempunyai berat molekul antara 5.000 hingga beberapa juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Asam amino terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Beberapa asam amino di samping itu mengandung unsur-unsur fosfor, besi, sulfur, iodium, dan kobalt. Unsur nitrogen adalah unsur utama protein karena terdapat di dalam semua protein, akan tetapi tidak terdapat di dalam karbohidrat dan lemak. Unsur nitrogen merupakan 16% dari berat protein. Pada makhluk hidup, protein memegang peranan penting, baik sebagai antibodi, yaitu sistem kekebalan tubuh, sistem kendali hormon, sumber asam amino bagi organisme heterotrof, yaitu organisme yang tidak mampu membentuk asam amino, sebagai sumber gizi, maupun dalam fungsi struktural atau mekanis, yaitu sebagai pembentuk batang dan sendi sitoskeleton. Pada ikan, protein memegang peranan penting karena material organik utama dalam jaringan maupun organ tubuh ikan tersusun oleh protein berkisar antara 18-30%. Bahkan, bersama dengan komponen nitrogen lain, protein berperan membentuk vitamin, enzim, asam nukleat, hormon, dan lain-lain. Komposisi protein. Persentase rata-rata dari unsur-unsur di dalam bermacam-macam protein adalah sebagai berikut, yaitu karbon sebanyak 50-55%, hidrogen 6,5-7,3%, oksigen 20-24%, nitrogen 15-18%, belerang 0,4-2,5%, dan fosfor sebanyak 0,1-1,0%. Protein sendiri terdiri dari molekul-molekul yang besar yang mempunyai berat molekul antara 12.000 hingga beberapa juta menurut Sostro Hamijoyo tahun 2005. Selanjutnya adalah klasifikasi protein. Berdasarkan fungsi biologisnya, protein digolongkan menjadi 7 golongan. Yang pertama adalah protein enzim. Golongan protein ini berperan pada biokatalisator dan pada umumnya mempunyai bentuk globular. Yang kedua, protein pengangkut, mempunyai kemampuan membawa ion atau molekul tertentu dari suatu organ ke organ lain melalui aliran darah. Yang ketiga adalah protein struktural, pembentuk struktural sel jaringan dan memberi kekuatan pada jaringan. Yang termasuk golongan ini adalah elastin, fibrin, dan keratin. Yang nomor 4 adalah protein hormon, yaitu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin membantu mengatur aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Yang kelima adalah protein pelindung, terdapat di dalam darah, melindungi organisme dengan cara melawan serangan zat asing yang masuk di dalam tubuh. Yang keenam adalah protein kontraktil,
berperan dalam proses gerak, memberi kemampuan pada sel untuk berkonsentrasi atau mengubah bentuk. Dan yang terakhir adalah protein cadangan, yaitu protein yang disimpan dan dicadangkan untuk beberapa proses metabolisme. Berdasarkan bentuk molekulnya, protein dibagi menjadi 3, yaitu protein bentuk serabut atau fibrose, protein globular, dan protein konjugasi. Protein bentuk serabut atau fibrose karakteristiknya rendah daya larut, mempunyai kekuatan mekanisme yang tinggi dan tahan terhadap enzim pencernaan. Protein ini terdapat dalam unsur-unsur struktur tubuh, yaitu kolagen, elastik, keratin, dan miosin. Protein globular berbentuk bola, terdapat dalam cairan jaringan tubuh. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer, mudah berubah di bawah pengaruh suhu. Dan yang ketiga, protein konjugasi, yaitu protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino, antara lain kromoprotein, glikoprotein, fosfoprotein, nukleoprotein, lesitoprotein, dan lipoprotein. Berdasarkan komponen penyusunnya, protein dibagi menjadi 2, yaitu protein sederhana yang tersusun oleh asam amino saja. Oleh karena itu, pada hidrolisisnya hanya diperoleh asam-asam amino penyusunnya saja, dan protein majemuk, yang mana protein ini tersusun oleh protein sederhana dan zat lain yang bukan protein. Zat lain yang bukan protein ini disebut dengan radikal prostetik. Berdasarkan asam amino penyusunnya, protein dibagi menjadi 2. Yang pertama, protein yang tersusun oleh asam amino esensial. Asam amino esensial merupakan asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tubuh tidak dapat mensintesanya sendiri, sehingga didapat atau diperoleh dari protein makanan. Dan yang kedua adalah protein yang tersusun oleh asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial merupakan asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh dan tubuh dapat mensintesa sendiri melalui reaksi aminasi reduktif asam keton atau melalui transaminasi. Selanjutnya adalah sumber protein. Beberapa bahan baku yang dapat digunakan sebagai sumber protein antara lain tepung darah, tepung kopra, tepung kedelai bebas lemak, tepung ikan, tepung daging dan tulang, tepung kepala udang, tepung cumi-cumi, ikan rucah, dan ragi. Yang terakhir adalah fungsi protein. Adapun fungsi protein pada tubuh ikan antara lain, yang pertama, sebagai zat pembangun yang membangun jaringan baru untuk pertumbuhan, mengganti jaringan yang rusak, maupun untuk reproduksi. Yang kedua, sebagai zat pengatur yang berperan untuk pembentukan enzim dan hormon penjaga dan pengatur berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Yang ketiga, sebagai zat pembakar karena unsur karbon yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan sebagai sumber energi pada saat kebutuhan energi tidak terpenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Molekul protein tersusun dari sejumlah asam amino sebagai bahan dasar. Mutu protein sangat ditentukan oleh komposisi asam amino penyusunnya. Komposisi ini akan berbeda antara satu bahan dengan bahan lainnya. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Apabila teman-teman ingin mengetahui materi ini lebih lanjut, teman-teman dapat membaca buku yang berjudul Nutrisi dan Pakan Ikan oleh Manik tahun 2021. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.